Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke pembelajaran makhorijul huruf atau nanti tempat-tempat keluar huruf yang kedua. Yang pertama rongga mulut, bahasa Arabnya jauh. Sekarang yang kedua rongga hidung, bahasa Arabnya khoyshu al-khoyshu, rongga hidung. Kira-kira huruf namanya nu keluar dari rongga hidung, Bu? Adakah huruf yang keluar dari rongga hidung? Cingnya mulut kurang tutup, keluarkan. Kalau malah ayah huruf nu keluar dari hidung. Berarti atuh naon nu keluar dari hidung yang dimaksud dalam pelajaran ini? Yang keluar dari rongga hidung di sini adalah bukan bunyi hurufnya, tapi bunyi dengungan, gunnah. Yang tidak akan mungkin keluar gunnah kecuali harus membaca huruf-huruf yang mengandung suara gunnah. Di buku 1 sudah dipelajari huruf apa saja Bapak Ibu dan tempat-tempatnya, masih ingat? Tempat-tempat gunnah di mana wae setiap membaca ummi, inna, kubab, ai, ditam, sama-sam, samangkok. Nah, itu tempat-tempat gunnah. Berarti panahan lama lah memanjangkan suara gunnah. Suara gunnah itu keluarnya dari rongga hidung alias kedah ngirung, ya. Berarti kalau Bapak Ibu membaca gunnah tapi tengirung, berarti belum pas, belum tepat. Tadi mah sebaliknya, kalau membaca panjang ke hidung salah tempat. Sekarang mah kalau membaca gunnah loncat ke mulut salah tempat. Gunnah mah harus ngirung. Contoh yang ada gunanya ketika kita membaca surat An-Nas, minal jinnati, baca coba sakit ulang, minal jinnati. Nah, pas jin cocokan hiji dua tilu, minal jin. Ngirung deh, ngirung berarti terus. Mun dicocokkan suarana anger teroba, berarti belum diangkat ke hidung, masih di mulut. Ai guna mah kedah ngirung. Jadi mun ngirung tong dirobah emang terus kedah kituna. Minal jinnati wan nas, di hidung gitu. Coba baca minal jinnati. Minal jinnati wan nas. Ketika ada bapak pas imaman kena kikir malah sampai ke diajar padahal imaman sholat subuh bacanya minal jinnati wan nas. Salah sampai Senin malam malam Selasa pada sholat subuh. Nah, jadi kalau ngiru-ngiru sudah tidak usah diganggu lagi. Terkadang dirubah lagi berarti itu sudah pas. Diulang. Kalau suara-suara panjang keluarnya dari rongga mulut. Kalau suara-suara gunnah, suara-suara dengung keluarnya dari rongga hidung. Adapun tempat gunnah sudah Bapak Ibu pelajari di jilid 1. Nya nu heula deui sujud sawi deui. Gambar kan kamari ummi mim tasdid, inna nun tasdid, kubawakan waw tasdid, ayam ya tasdid, ditambah mim mati bertemu ba, sama sambal mim kecil iklan, sama kok nun sukun sama ka tanwin. Tadinya tempatna keluar gunnah. Berikutnya kita coba bacakan contoh-contoh gunnah. Perhatikan di buku halaman 11. Dimulai dari mim dan nun tasdid, dimulai dari ummi inna. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Baca. Wa ammas
Di mana gunanya keluarnya di mana? Pas membaca lafaz wa amma aya di nun mim tasdid alias ummi rumusnya. Berarti karena Bapak Ibu sekarang sudah belajar makhraj, belajar sifat, berarti ketika membaca mim tasdid bukan hanya bisa menahan saja. Kamari mah ketika level 1 yang penting bisa nahan heula. Kalau rusuhan berarti belum pas. Sekarang mah Ibu Bapak harus bisa menahan dengan stabil, juga harus memastikan suaranya ke hidung. Kemarin baru dilatih nahan heula. Ummi inna kubawatkan ayam ditambah sama sambal samangkok samangka. Itu mah baru melatih nahan heula. Sekarang sudah belajar buku jilid 3. Tidak cukup nahan saja, tidak cukup menahan saja, tidak cukup memanjangkan, tapi harus mengangkat suara ke tempatnya, yaitu hidung. Bahasa Arabnya al-khayshum atau khayshumi. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Baca. Contoh kedua, sekarang mim tasdid, rumusna inna. Tadi mim tasdid ummi. Minal jinnati wan nas. Angkat. Minal jinnati wan nas. Sekarang contoh ketiga. Contoh ketiga adalah contoh mim tasdid, masih mim tasdid. Innaha alaihim muqsadah. Baca. Berapa kali guna pada contoh ini? 2 kali. Pertama inna, berarti pasti masuk dulu. In tuh pasti mencet tempatnya, suara jadi kagak karena sudah di tempatnya. Lamun hidung Bapak Ibu dipencet suaranya tetap sempurna, berarti masih di mulut, belum di tempatnya. Innaha alaihim, ditutupan jempek langsung. Baca ulang, innaha alaihim. Innaha alaihim muqsadah. Ya. Contoh berikutnya, contoh dengungan yang terjadi pada mim mati bertemu ba, mim sakinah menghadapi huruf ba. Rumusnya berarti ditambah mim mati bertemu ba. Wa ma sahibukum bimajnun. Silakan. Wa ma sahibukum bimajnun. Awas, perhatikan dua, satu nahannya, tidak boleh rusuhan, tidak boleh tergesa-gesa, kemudian gunanya angkat ke tempatnya. Wa ma sahibukum bimajnun. Silakan. Wa ma sahibukum bimajnun. Sambil menahan, sambil masuk hidung. Contoh berikutnya masih mim tasdid ini. Ya bunayya kam ma'ana. Baca. Ya bunayya kam ma'ana.
Satu, tahan, tidak boleh rusuhan. Kemudian suara angkat hidung. Ulang, ya bunayya. Mulai. Ya bunayya kam ma'ana. Contoh berikutnya. Nun mati tanwin bertemu ba. Biasanya di mushaf ada tanda mim kecilnya. Itu adalah tanda iqlab, termasuk tempat yang harus didengungkan. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Silakan. Berapa bunahna Pak Bu? Sabar bunah bieu? 2. Kahiji layung. Nu kadua badan. Diulang sekali deui. Kalla. Kalla layum badanna fil hutamah. Ya, contoh berikutnya masih mim iqlab. La nasfa'an bin nasiyah. La nasfa'an bin nasiyah. Sabaraha tempat gunana? 2. Kahiji la nasfa'an, ada mim iqlab. Kedua bin, ada nun tasydid. Diulang, perbaiki. La nasfa'an, mulai. La nasfa'an bin nasiyah. Ya. Berikutnya kita bacakan contoh gunnah pada nun mati tanwin ketika menghadapi huruf waw dan ya. Contoh menghadapi ya dan mim ya. Ya nun mim waw bertemu ya nun mim dan waw. Contoh nun mati atau tanwin bertemu dengan ya nun mim waw, semuanya ditahan. Contoh bertemu ya. Saya dzakkaru man yakhsha. Baca. Saya dzakkaru man yakhsha. Ya, perhatikan Bu, Pak, bunyinya. Lihat, kalau tidak ke hidung may yakhsha. Nahannya sudah benar. Sudah bisa memanjangkan, tapi suaranya belum ke hidung. Mai itu mah di mulut, angkat ke hidung. Mai, jadi ngiru. Ada mai, ada mai. Leleskeun. Tong ditekan, mun tekan jadi kahandap. Mai ya, tuh dihandap. Leleskeun. Mai setengah di hidung, setengah di mulut. Saya dzakkaru man yakhsha. Baca. Saya dzakkaru man yakhsha. Jadi kapan kita mengangkat suara hidung? Ketika membaca mai. Pas yakna kahandap deui. Jangan betah terus di hidung. Mai yakhsha. Eta mah semuanya di hidung. Pas ya turun deui mai ya, bukan ya, ada mah terus di hidung. Mun suara ya bapak kieu ya di hidung. Suara ibu ya di hidung. Mun dihandap mah ya dihandap. Pas main lumpur hanya ketika menekan saya dzakkaru main. Nah, ini baru di hidung. Pas baca ya nanti kan apa nih? Ya, tong ya. Nah, kita terus di hidung. Ngirum terus. Da pilek henteu ibu teh, tapi nah atuh ngirum we. Saya dzakkaru man yakhsha. Coba. Saya dzakkaru man yakhsha. Sekarang bertemu waw nih. Wallahu min wara
Sekarang suara angkat ke hidung ketika Bapak Ibu membaca miu, menekan tasdid. Miu. Contoh yang tidak ke hidung. Miwa. Miwa masih di mulut. Angkat, leleskeun. Miu. Tapi pas baca wa-nya kembali turun. Jangan terus di hidung. Wah, itu di hidung. Wa di handap. Pencet hidungnya masing-masing. Contohkan wau yang di hidung. Wah, semuanya. Contohkan wau di bawah. Wa. Nah, itu nyenakna. Pas wa di handap, pas miu naik, miu. Ya, pas miu kalur. Wallahu min waraihim muhit. Silakan. Wallahu min waraihim muhit. Kadeh tanda halisnya tong dikerokan, tong dikurudan halisnya panjang deh. Ulang wallahu. Wallahu min waraihim muhit. Iya, tonnya sudah dipelajari. Kalau disukunkan atau sukun mantul hiqo. Sekarang contoh mim tasdid, tanwin ketemu mim tasdid. Fi amadim mumaddadah. Contoh berikutnya tanwin ketemu nun tasydid. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Yang tadi fi amadim pas menekan kepada mim tasydid hidung. Yang terakhir amilatun itu masuk ke hidung. Contoh berikutnya, contoh nun mati bertemu huruf ikhfa sekarang dan tanwin. Dimulai dari nun mati dulu. Wa qala insanu ma laha. Baca. Wa qala insanu ma laha. Berapa kali gunahnya Bapak Ibu? Satu kali pada insan. Masuk ke rumus sama mengkok. Angkat. Baca ulang. Waqala insanu ma. Kemudian berikutnya contoh tanwin ketemu huruf ikhfa. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Silakan. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Berapa gunah pada ayat barusan? Satu pada yauma idzin. Tahan. Ulang yauma idzin. Yauma idzin contoh-contoh bacaan gunnah yang harus kita keluarkan dengungannya dari hidung alias al-khaysyu. Tempatnya sudah dipelajari di jilid 1. Tidak boleh gunnah, tidak boleh mendengung kecuali ketika membaca ummi inna kubawwakan ayyam ditambah sama sambah sama kok samangka. Ya. Sekarang praktek langsung membuka surat pendek untuk mempraktekkan panjang pendek mad dan gunnah. Mad keluarkan dari rongga mulut, gunnah keluarkan dari hidung.
Kita ambil surat Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha, surat Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dibaca, coba cari oleh Bapak Ibu gunnahnya di surat Az-Zalzalah berapa kali? Sampai ayat terakhir. Ingat, gunnah teh bukan hanya nun dan mim tasdid, ummi inna eta rumusna. Saburu saya ilmu beda-bedanya. Tuh, ada 10. Seberapa? Yang lain? Tuh, ayat 11. Ayat nu genep itu. Sakitu saburu saya ilmu punya beda-beda. Ayo kita periksa sama-sama apakah 6, 10 atau 11. Kita mulai dari ayat 1. Adakah di ayat 1 tempat yang harus mendengung? Tidak. Ayat 2? Tidak. Ayat 3? Mana? Insan. Sirianlah. Nah, karena ada sama. Kemudian ayat 4. Ada tidak? Ada. Yang mana? Yauma idzin. Nah, eta kan yauma idzin. Ayat 5 ada tidak? Mana? Bi anna, ada nun tasdid. Terus ayat 6 ada tidak? Sabaraha hiji? 2. Pertama yauma idzin. Kemudian durun yasdurun nasto. Ayat 7. Ada berapa ayat 7? 1. Ada berapa ayat 7? Ada 2. Pertama famai. Yang kedua khairoi. Terakhir ada berapa? Ada 3. 1 wamai. 2 darrotil etangayum dan syarroi. Jadi sabaraha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tadi yang 11 mana kelebihannya? Mana? Idhar 4-nya. 4 nunjuk. Tadi nu genep berarti takor tan genep. Ya. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu kurang lama, awas 3 ketuk, ulang. Yauma idzin yasturun nasu ashatan liyuraw a'malahum wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran
seperti itu penerapan atau praktek mengeluarkan gunnah yang keluar dari mana? Dari khaysum, rongga hidung. Berarti sudah berapa tempat sudah kita pelajari? Sudah ada tempat. Yang pertama rongga mulut al-jauh atau jaufi, tempat keluarnya bunyi-bunyi panjang. Yang kedua rongga hidung al-khaysum, tempat keluarnya bunyi-bunyi gunnah. Untuk pertemuan berikutnya kita akan pelajari huruf-huruf yang keluar dari bibir, dari dua bibir, yaitu syafawi atau asy-syafatan. Kenapa bibir dulu? Ambil yang sedikit dulu huruf-hurufnya. Yang paling banyak nanti di lidah paling banyak. Ada yang sedikit. Bapak Ibu sekalian, demikian untuk pembelajaran tahsin pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai jumpa kembali di Senin yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Aku lupa ada